tema kita hari ini tentang mengikut Tuhan Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dari Australia sudah gabung, dari Sydney, semangat tetap melayani Tuhan. Saya ulangi, tema kita hari ini adalah mengikut Tuhan Yesus harus ada harga yang dibayar. Jangan lupa itu. Oke. Harga apa? Untuk apa? Dan berapa harganya? Nah, kita akan temukan dalam Alkitab. Wah, dari Jepang ada yang ikut juga gabung. Puji Tuhan. Kita mulai dari Injil Lukas pasal 14. Mulai ayat yang ke-25 sampai 33. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Harga apa yang dibayar? Kenapa harus bayar harga? Berapa harganya? Ayat 25. Lihat judulnya. Ayat 25. Mana? Tunggu ya. Ayat 25. Nah, saudara lihat judulnya saja sudah menantang. Wah, dari Manado hadir. Nabire dari Amerika, Illinois hadir juga. Dari Pontianak. Oke. Judulnya segala sesuatu. Artinya apa segala sesuatu? Ya semua. Harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya ulangi, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jadi kalau ada yang tanya berapa harganya, makin banyak seseorang memiliki macam-macam, maka makin mahal harga yang harus dibayar. Makin sedikit orang itu memiliki sesuatu, berarti harga yang harus dibayar mengikut Yesus juga makin sedikit. Jadi nggak ada patokannya, nggak ada angka khusus, tergantung berapa banyak yang kita punya. Itu harganya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Banyak loh, nggak sedikit Wah, anak saya sudah sembuh, keluar dari rumah sakit, Den. Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara, bagi ukuran sekuler, perhatikan bagi ukuran sekuler, seorang pemimpin itu dinilai salah satunya dalam bentuk berapa banyak pengikutnya, berapa banyak muridnya, berapa banyak orang-orang yang mengikuti dia. Nah, itu sekuler. Tapi justru tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Lihat reaksinya. Begitu Tuhan Yesus tahu ada orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya dalam perjalanan. Kenapa Filipus? Dia berpaling kepada orang-orang banyak itu. Terus ngapain? Lihat. Dia ngomong begini. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku. Ada 3 syarat. Inilah harga harus kita bayar dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Filipus pakai berapa terjemahan? Ayat 26 ini. Nah, sampai hari ini ayat ini tetap menjadi pertentangan, kontroversi di antara banyak gereja. Karena ada kata membenci
justru orang seisi rumah. Ayat. Jika seseorang datang kepadaku, tetapi tidak membenci ayahnya, ibunya, istri, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuannya, bahkan hidupnya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. BIS. Ayo kita lihat ini BIS. Kalau orang datang kepadaku, tetapi, nah ini terjemahnya lebih ringan, lebih mudah dimengerti. Kalau orang datang kepadaku, tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah lebih mengasihi dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. TSI. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayah ibunya, kehilangan anak-anaknya, pasangannya, semua ya rela kehilangan semua saudara-saudarinya, bahkan rela kehilangan nyawanya sendiri. Nah, ini harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Harus itu. Luar biasa hal ini, saudara. Nah, kata membenci, ya, yang belum tahu supaya hari ini jadi tahu, konsep hidup Tuhan Yesus seperti ini hanya ada satu sistem yang bisa membuat mengerti dan menjawab kita. Sistem apa itu? Sistem militer. Saudara, semua orang yang menjadi anggota militer, ya baik polisi, tentara, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, brimob, dan sejenisnya, mereka dididik untuk lebih taat kepada komandannya daripada kepada anggota keluarganya. Contoh, prajurit itu hanya punya 2 kata. Tidak boleh 3, 5, enggak, 2. Setiap kali prajurit mendengar perintah komandan, hanya ada 2 kata, siap, laksanakan. Istri sedang mau melahirkan, ayah meninggal mau dikubur. Ya, ini hukum umum, ya. Tapi setiap komandan punya kriteria kepemimpinan berbeda-beda. Tapi ini sistem militer. Anak kecelakaan. Ketika seorang prajurit mendengar perintah, maka dia harus rela meninggalkan istrinya yang harusnya ditunggui karena mau melahirkan. Harus rela tidak bisa memakamkan ayahnya. Harus rela membiarkan anaknya diurus oleh orang lain yang sedang kecelakaan. Maka si prajurit harus pergi mengikuti perintah komandan. Nah, cuma itu. Di dalam sistem kehidupan tidak ada yang kurang atau lebih daripada sistem kemiliteran. Nah, sekarang jelas ya. Ini harga pertama yang harus dibayar. Izinkan saya memberi kesaksian. Tahun 72 kan saya mulai pelayanan. Waktu itu saya masih kelas 1 SMA. Tahun 72. Saya mulai khotbah. Ya. Tahun 74. Yeremia Rim almarhum. Dia mentor saya. Saya hormati dia sebagai kakak. Dia lebih tua 4 tahun dari saya. Dia kelahiran 52, saya kelahiran 56. Saudara, bulan April 74. Waktu itu masih sekolah pakai sistem kuartal. Ya. Nah, masuk kuartal kedua. Ada jadwal libur. Nah, pas pelayanan, Yeremia ini ngajak saya dan beberapa orang yang lain, ya, untuk ke Sulawesi Utara. Tahun 74 bulan April. Nah, itu pertama kali saya naik pesawat dalam hidup saya.
Dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Samratulangi di Manado. Itu pertama kali saya naik pesawat. Nah saudara, ternyata ya ibu saya, ayah sudah meninggal, bersama nenek saya. Kami 4 bersaudara, sebetulnya 5, yang bungsu meninggal. Ya, nah dari kami 4 bersaudara, maka Tuhan memang memilih saya termasuk yang paling rajin sekolah, dan saya yang dilihat oleh keluarga yang punya ya masa depan yang cukup baik. Salah satu sepupu ayah saya itu melihat apa yang Tuhan taruh di hidup saya, padahal saya belum aktif dalam pelayanan. Nah dia anak-anaknya itu sekolah di Amerika. Nah dia bilang ke nenek saya, kami nanti akan ngajak Daniel nemani anak-anak untuk kuliah juga di Amerika. Wah, kami dari keluarga yang pas-pasan, kalau nggak dibilang miskin, mendapat tawaran untuk sekolah ke Amerika zaman itu loh saudara. Wah, suatu kebanggaan buat nenek saya dan ibu saya, karena dari keluarga yang pas-pasan. Bayangkan, ya saya sih nggak langsung jawab. Saya bilang saya masih SMA kok, ya nanti saja. Tapi ketika saya dapat panggilan di bulan Agustus tahun 72, saya masih SMA kelas 1. Mereka melihat saya mulai aktif dalam pelayanan. Nah, saya nggak tahu, ternyata keluarga besar papa saya itu kasak kusuk. Dan sebagian besar mereka itu belum percaya Tuhan Yesus. Hati-hati loh, cucumu, anakmu itu kok arahnya mulai jadi pendeta. Ya zaman itu saudara tahun 70-an. Nah dalam kasak kusuk mereka itu, mereka lihat saya makin giat, saya makin aktif dalam pelayanan. Nah mulai dikit-dikit ancaman itu muncul. Ya, bahkan ada kata-kata, kamu gak mikir orang tuamu, kamu gak mikir saudara-saudaramu, kamu mau cari enak sendiri. Wah, mendengar kata itu terjadi perang dalam hati saya. Lalu klimaksnya mereka tahu saya akan ke Manado. Saudara, saya masih ingat waktu itu harga tiket Surabaya Manado itu 12.000 sekian ratus rupiah. Wah, mereka bilang kami nggak akan kamu kasih uang kamu. Saya juga bingung, bagaimana ini kalau saya nggak ada uang untuk pergi. Nah, adiknya nenek saya, yang mama dari sepupunya papa saya itu, wah dia senang mendengar saya mau ke Manado. Nah lucu sekali orang tua satu ini. Bilang, kamu ke rumah, nanti tak beliin tiket. Tapi tolong ya dari sana bawain manisan pala. Lah saya tuh gak ngerti. Kalau di Manado ada manisan pala, saya nggak tahu juga. Dia bilang, iya terima kasih, saya dapat uang tiket. Saudara, saya berangkat dengan cara yang sangat ajaib. Nah, ternyata pelayanan saya terbuka di banyak desa di Sulawesi Utara. Kalau saya hitung, waktu itu saya kira-kira mengunjungi sampai 30 sekian desa di beberapa kecamatan di Sulawesi Utara. Mau ke Sangir tapi batal. Yang tadinya cuma seminggu, liburan kuartal, saya jadi 3 minggu di sana. Zaman itu belum ada HP. Nah, karena saya ninggali alamat, dulu pakai surat ya, saya ninggali alamat sekretariat pelayanan di Manado, ya. Saudara, suatu hari saya dapat surat ancaman dari keluarga. Waduh, saya takut sekali. Ya, karena mereka tahu, wah ini jadi pendeta beneran ini. Saudara, dari situ Roh Kudus ngajar saya tentang hidup Yusuf. Wah, Yesus Flora dari hamba Tuhan dari Amsterdam, dari Belanda, ikut belajar juga. Nah, saya diajar Roh Kudus untuk mengambil keputusan. Milik keluarga atau milik Tuhan. Ingat tuh Yusuf? Bagaimana Yusuf itu
berani mengikuti jalan Tuhan, walaupun dia harus terpisah dari ayahnya yang sangat mengasihi dia. Nah, dari Yusuf saya dapat keberanian. Surat itu dibaca oleh Yeremia. Ya, surat dari orang tua saya. Yeremia sempat keder juga. Wah, kalau begini keadaannya gawat juga ini kamu. Terus gimana? Yeremia kembali menyerahkan ke saya. Kamu yang mutusi. Nah, karena saya dapat kesan tentang hidup Yusuf yang berani meninggalkan keluarganya. Dan apalagi Tuhan menjamin, saudara. Toh akhirnya dari Yusuf, keluarga besarnya diselamatkan. Adalah Israel sampai hari ini. Saya kuat, saudara, untuk menolak apa yang keluarga minta. Maka itu saya bisa bicara hebatnya Lukas 14 ayat 26 ini. Awal saya pelayanan sudah ancaman itu. Kalau sempat nanti saya cerita bagaimana perjalanan. Pertama kali saya keluar Jawa untuk pelayanan ke desa-desa di Sulawesi Utara. Ini sekedar intermezzo aja. Di situ saya pertama kali makan kawok. Kawok itu tikus pohon, bukan tikus got yang beda. Pertama kali. Saya pertama kali juga mencicipi RW. Ya, karena itu makanan mereka. Saya harus makan. Udah setelah 3 minggu, ya saya terlambat sekolah. Salah satu ancaman mereka lagi, saya kelas 3 SMA tahun 74. Dan sepupu papa saya kan sudah memberi janji akan disekolahkan ke Amerika. Nah, buat mereka kan ketir-ketir. Kalau saya nggak lulus SMA mau bagaimana? Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya mau ikut Yesus. Meninggalkan semuanya itu. Puji Tuhan, saya balik. Ya, kembali saya lanjutkan sekolah. Ya puji Tuhan bisa lulus. Walaupun nggak dapat nilai bagus, pokoknya lulus. Yaitu tadi. Akhirnya ijazahnya juga hilang, nggak tahu di mana. Mama saya simpan di mana nggak tahu. Oke, kita nggak usah ngurus itu. 74 selesai kuliah, selesai SMA. Tuhan tahun 75 bawa saya ke Kalimantan Timur, masuk ke pedalaman Sungai Mahakam. November awal, saya pertama kali menginjakkan kaki saya di Balikpapan. Dari Tanjung Perak, Surabaya, kami naik kapal laut. Kapalnya namanya Pulau Sonit. Nah, dari marah Filipus, bukan cuma marah, diancam. Ya, diancam, nggak diakui sebagai anak dan macam-macam. Dari Balikpapan menuju ke Handil, naik mobil jalan darat. Waktu itu belum ada jalan tembus Balikpapan Samarinda. Dari Handil kami naik speedboat nyebrang ke kota Samarinda. Itu pertama kali saya tiba di Samarinda. Dari Samarinda berapa hari kami naik taksi air istilah mereka. Dari pelabuhan Sungai Mahakam kami mudik, ya, jadi melawan arus ke hulu Mahakam. Sampai kami di kota Melak, desa lah waktu itu ya. Kami turun setelah perjalanan hampir 20 jam. Saudara, Melak. Di situ pertama kali saya ketemu orang Dayak Tonyoi. Nah, perjalanan luar biasa. Saudara, waktu itu kirim surat. Enggak bisa seminggu. Kurang lebih sebulan baru nyampe. Saya dapat surat lagi dari keluarga. Mereka marah-marah. Karena saya memutuskan. Saya tidak mau ke Amerika. Saya tetap akan pelayanan. Melanjutkan ini. Nah, di situ ancaman itu saya terima. Sayang, suratnya hilangnya zaman itu. Bukan naik taksi air, Filipus. Ya, lewat Sungai Mahakam itu. Nah, taksi airnya itu lucu. Tidurnya jejer-jejer. Kayak ikan begitu. Ya, kalau mandi BAB di belakang kapal. Ya, ada kotak gitu ya. Orang hanya bisa jongkok. Nah, terus gimana baknya? Di mana pembuangannya? Seru. Nah, di kotak itu jadi nggak sampai penuh. Nggak sampai setinggi badan? Nggak. Cuma sampai pinggang saja. Nah, kami harus jongkok. Nah, di situ ada lubang besar. Memang sengaja dibuat, ada timba. Jadi sambil taksi air kapal ini jalan, di situ BAP, di situ ambil air, ada timbanya. Mandi di situ, jebyur-jebyur juga.
bayangkan itu saudara. Nah, ternyata karena saya sudah nggak ada beban untuk sekolah. Dari November baru keluar akhir April 76. Wah, itu luar biasa itu. Seru sekali pengalaman. Akhirnya orang tua dan keluarga besar papa saya capek ngurusin saya. Ya udah, tunggu sebentar tambah seru, kamu yang lanjutin Kristo. Ya. Nah, di situ saya pelayanan, saya catat waktu itu 41 kampung. Saya kunjungi bersama tim, kami berlima. Ya. 2 yang sudah meninggal, 3 yang masih ada bersama saya sampai hari ini. Nah, saudara, panggilan Tuhan makin kuat. Zaman itu nggak mikir soal persembahan, nggak mikir sama sekali. Nggak ada istilah persembahan zaman itu, nggak ada. Pelayanan pengabdian, pokoknya dapat makan, ya sudah. Nggak mikir apa-apa lagi, hidup. Maka itu zaman sekarang ketika banyak hamba Tuhan, ukurannya uang, persembahannya berapa, itu yang merusak pekerjaan Tuhan di dunia ini. Udah ya, jadi sejak itu orang tua saya sudah nggak pusing lagi, terserah kamu mau apa. 75 saya keliling, 76 pulang dari Kalimantan. Nah, kira-kira bulan berapa betul lambat tambah uang. Maka itu harus tahu. Setelah itu 76 dari bulan berapa? Pertengahan kira-kira Mei sampai September. Dengan satu tim namanya tim api menyala. Kami pelayanan bawa 3 mobil. 1 VW kombi zaman itu. Lalu 1 Datsun yang pick up itu tapi tertutup. Dan 1 mobil lagi saya lupa apa, bak terbuka. Untuk ngangkut peralatan musik sound system. Sebab kami keliling. Mulai dari Pasuruan. Ya. KKR di lapangan Pasuruan. Nah, terus saudara berjalan. Sebentar saya sampai mana? Sampai Nganjuk. Ya, terus berjalan lagi sampai Nganjuk, terus Solo, Jogja. Nah, dari Jogja itu kami ke pantai jalan lintas selatan. Ya, saya nama-nama desanya nggak ingat semua. Tapi saya ingat ada Banjarnegara, ada Sumpio, ada Wangon, Cilacap. Terus jalan ke situ. Dari situ kami naik ya ke Bandung. Terus ke Cirebon, Cianjur. Muter lagi sampai terakhir Jakarta. Cukup lama. Pelayanan terus. Lagi sekali gak ada persembahan. Kami uang urunan untuk beli bensin. Di setiap kota yang kami layani, setiap desa, kami cuma diberi makan. Wah, menyenangkan sekali kalau itu. Betul, dari Lembang ada komen dulu, pelayanan adalah pengabdian. Sekarang, pelayanan adalah pekerjaan. Betul. Udah ya? Ya sudah, sejak itu terus. Tuhan bawa luar biasa sampai hari ini. Jadi, harus mengambil prioritas. Tuhan, komandan kita, karena kita ini prajurit yang ditetapkan Tuhan untuk ikut Dia. Nah, sayang, sekarang ada beberapa gereja yang memakai prinsip ini, tapi nggak diajar tunduk kepada Tuhan Yesus, tapi diajar tunduk kepada si gembala, si pemimpin. Nah, ini kita harus hati-hati. Ayat berikutnya masih Lukas 14. Ayat berikutnya. Ayat berapa tadi ya? 27 ya sekarang ya. Oke. Ya, 27. Barang siapa tidak memikul salibnya, nyanya huruf kecil berarti salib kita, dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nggak dapat. Itu dia. Oh, ada yang kesaksian saya nggak kenal siapa. Wah, saya jadi ingat dulu karena ketahuan ikut pelayanan diancam dan nggak dikasih uang kuliah. Puji Tuhan. Nah ini loh saudara, saya ngomong cerita sedikit ya.
Ada berapa yang sudah pernah dengar ini? Sampai awal 90-an. Awal 90-an. Menjadi hamba Tuhan itu kesannya enggak enak sama sekali. Terkesan miskin, hidup minta-minta uang. Nah itu karena salah konsep. Saya masih ingat saudara, tahun-tahun itu dari 70-an, 80-an, 90-an awal itu. Kalau bulan Juni, Juli, awal Agustus, dimanapun saya diundang pelayanan, khotbah, selalu ada interupsi 5-10 menit. Kenapa diinterupsi? Pasti ada guru-guru sekolah Alkitab mana saja ya di daerah itu minta izin mencari mahasiswa, mencari yang mau sekolah Alkitab. Sampai segitunya loh. Tahun 70-an sampai awal 90-an. Kenapa? Karena masa itu kesan orang menjadi hamba Tuhan itu jelek sekali. Bayangkan zaman itu ya, saya nggak tahu ada nggak yang segenerasi dengan saya yang pernah pelayanan. Ini anak saya di Nabire. Betul ya Bobi, zaman itu. Kalau ada anak perempuan atau anak laki ya bilang ke ayah ibunya, "Ma, Pa, aku sudah ketemu jodoh." Kerja apa? Pendeta. Wih, itu orang tuh langsung teriak, "Apa? Kamu mau jadi istri pendeta, mau jadi suami pendeta, mau jadi apa, makan apa?" Zaman itu. Karena kesan pendeta itu nggak enak sekali hamba Tuhan masa itu. Nah, akhir 90-an ketika gereja mulai berubah orientasinya. Kebalik saudara sampai hari ini. Wih, banyak orang pengen jadi pengkhotbah, jadi pendeta. Nah istilah saya zaman itu dan saya pakai sampai hari ini. Jadi pendeta itu enak. Bondo abab sugih. Maaf ini. Apa itu? Bondo itu modal, abab itu cuap-cuap. Nah sekarang siapa yang gak enak? Cuma cuap-cuap dapat amplop. Ingat berapa waktu yang lalu ketika Tukul Arawana ya enggak tahu. Itu menjadi top di TV. Nah saya bilang kepada banyak orang. Zaman sekarang ini menjadi hamba Tuhan itu nggak perlu urapan. Nggak perlu macam-macam. Cukup punya modal ngelawak. Pasti laku diundang kiri kanan. Maaf jangan tersinggung. Maka itu sekarang sekolah Alkitab, sekolah teologi. Wow, nggak semua lo ya. Jangan tersinggung. Kalau suara motivasinya benar, ya sudah. Nggak usah tersinggung dengar apa yang saya sampaikan ini. Itu bedanya. Maka itu nggak pikul salib. Wih, dari Amerika. Betul ya, Olva? Beda dengan zaman dulu. Mengikut Yesus ada harga harus dibayar. Iya, ini. Apalagi hamba Tuhan di desa-desa hidup mati apa ini? Ada komen bagus dari Wonosobo ini. Mana? Iya, hamba Tuhan hidup mati berjuang sendiri, betul. Nah, saudara, hari ini kita belajar itu. Betul, ada komen lagi, betul Pak. Menjadi pelayan Tuhan itu enggak harus jadi pendeta, benar? Ya, oke. Jadi hidup kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Harus bergantung penuh. Dia yang akan memelihara. Ya, bagi rekan-rekan yang masih belum bisa mengerti ini, saya punya ilustrasi. Karena saya suka keliling ke banyak tempat, kota-kota kecil. Ya, sering saya bertemu dengan orang-orang kanvas. Saya sebetulnya belum tahu istilah Indonesia yang tepat. Tahu kanvas ya, yang diutus dari toko-toko besar, perusahaan besar di kota-kota, kota besar di Jawa ya untuk menawarkan barang dagangan ke toko-toko kecil di kota kecil, kabupaten, desa itu ya di luar Pulau Jawa. Nah, mereka yang kerja sebagai kanvas itu bosnya bertanggung jawab kok saudara.
Nggak ada orang yang mau kerja sebagai kanvas itu nggak diberi uang saku, uang akomodasi, uang makan, uang transport. Nggak mungkin. Diberi sesering ketemu mereka. Bahkan banyak diantara mereka yang bisa berhemat. Misalnya jatah dari perusahaan itu nginep di Hotel Melati. Misalnya semalam sekian ratus ribu. Ternyata ada mereka yang berhikmat. Ada ketemu rumah teman bisa numpang. Atau disewa kamar cuma satu kamar saja. Nggak apa-apa. Bukan cuma istirahat saja kok. Jadi uangnya bisa dihemat. Uang makan juga begitu. Nah, bayangkan. Kalau yang kerja ikut orang saja, ya sales ya. Itu ya istilah Indonesia yang papa belum dapat sampai hari ini. Ya, bayangkan yang kerja ikut orang saja. Majikannya bertanggung jawab kok. Apalagi kita yang bersama dengan Tuhan yang memanggil kita. Nggak mungkin dia nggak bertanggung jawab. Nggak mungkin. Caranya gimana? Nah, masing-masing pasti ada cara. Ya, betul ada yang komen. Hamba Tuhan pun nggak boleh full time, harus kerja sekuler supaya punya pendapatan sendiri. Betul. Oke ya, karena sudah ada mulai tanya ini, ayo kita baca. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Ayo, Kisah Rasul pasal 20 ayat 33 sampai 35. Jadi kata full time itu di dalam Alkitab tidak ada. Sepenuh waktu ada. Tapi bukan terus nggak kerja apa-apa. Cuma gantungkan uang jemaat. Nah itu jangan. Apalagi jemaat yang banyak susah. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian. Zaman dulu uang itu perak atau emas. Ya belum ada uang kertas. Tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. AYT, aku tidak menginginkan perak atau emas atau pakaian siapapun. BIS. Mana Filipus? Ya naik lagi Filipus. BIS-nya kepotong belum bisa baca. Oke. Belum pernah saya menginginkan uang atau pakaian dari seseorang pun. TSI-nya. Saya tidak pernah menginginkan harta kalian. Baik berupa perak, emas maupun pakaian. Lalu gimana? Kalau hamba Tuhan ini. Ya. Dari Makassar. Rasul Paulus saja pelayanannya begitu. Ayat 34. Ayat 34. 34, ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Paulus itu kerja. AYT, kamu sendiri tahu bahwa dengan tangan ini melayani keperluanku dan mereka yang bersama-sama dengan aku. BIS, saudara sendiri tahu bahwa dengan tenaga saya sendiri, saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan kawan-kawan saya yang ikut dengan saya. Nah ini yang saya pakai sampai hari ini. Maka itu berpuluh tahun saya pelayanan. Tiket saya saja, uang transport saya saja sampai hari ini. Nggak ada gereja yang ngundang saya atau yang saya layani itu beri uang tiket. Saya nggak mau. Nanti saya cerita alasannya. Bahkan kalau saya pergi hampir nggak pernah sendiri, selalu ada tim. Ya, saya pakai ayat ini, biayai mereka TSI. Kalian sendiri tahu bahwa selama ini saya bekerja dengan tangan sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan saya dan kebutuhan beberapa saudara seiman yang melayani bersama saya. Nah ini hamba Tuhan. Jadi pengabdiannya berusaha sendiri untuk memenuhi keperluan sendiri dan tim. Hebatnya ayat 35. Ayat 35. Wah ini makin jelas sekali.
Jadi hamba Tuhan jangan mengharapkan. Maka itu sedia, ini fakta. Dan mudah-mudahan hamba-hamba Tuhan itu berubah. Bahkan kalau ada yang ngundang seorang hamba Tuhan tertentu. Saudara sudah tanya dulu nanti jemputannya pakai mobil apa. Bayangkan. Lalu kalau nginep di hotel minta yang bintang 5. Lalu kalau diundang dibayari pakai pesawat. Harus pesawat tertentu. Nggak mau yang Lion budget airline atau pesawat murah nggak mau. Itu pun masih milik. Harus kelas bisnis. Maaf loh. Ini fakta. Ini bukan dongeng. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Contoh. Bahwa dengan bekerja demikian. Kita harus membantu orang-orang lemah. Oke. Saya cerita lagi. Jadi setelah 74. Sulawesi Utara. 76 awal. 75 ke Kalimantan. Ya, pedalaman, nggak ada listrik, sepeda aja nggak ada zaman itu, jalan kaki atau naik ke tinting atau kelotok. 76 lintas Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, waduh seru sekali. Terus Tuhan bawa. Nah, ini ada yang komen. Sebagai TKW, tenaga kerja wanita di Hongkong, pelayanan ke Makau. Saya PP ongkos sendiri bertahun-tahun. Karena itu suatu kesempatan. Wih, luar biasa. Kesempatan terbaik. Betul, lakukan itu. Nah, akhirnya tahun 81. Lewat seorang hamba Tuhan. Beliau masih hidup sampai hari ini. Dr. Adi Sutanto. Ya, pendiri dan ketua sinode JKI. Ada sampai hari ini. Saya pertama kali diajak ke luar negeri. Ya, pertama dari Jakarta, nginep di Singapura karena belum ada penerbangan langsung. Lalu ke Los Angeles. Wih keren, pertama kali ke Amerika. Jadi 74 Sulawesi Utara, 75 Kalimantan Timur pedalaman, 76 desa-desa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Lalu tahun ya 79, 78, 79, 77 saya masih keliling ya di beberapa pulau. Lalu 81 pertama kali suaranya kurang jelas. Ya, coba dibantu itu yang dari Padang. Oke. Nah, 81 bulan Juli itu pertama kali keluar negeri. Nah, sejak 81 itu saya mulai Tuhan bawa ke banyak negara. Nah, khususnya saya dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan pertama dari Indonesia yang melayani mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Jerman, ya, di Inggris, di Prancis, waktu itu di Belanda. Nah, ini yang saya lakukan. Menurut Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Saudara, rata-rata mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman khususnya itu dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah. Karena murah hidup di sana, sekolah hampir tidak bayar. Nah, saya pelayanan dengan mereka. Nggak ada istilah persembahan. Semua saya bayar sendiri. Naik kereta keliling kota itu bayar sendiri. Sesekali mereka bantu. Tapi gak banyak. Bahkan kalau saya tinggal di asrama mahasiswa, kamarnya kecil-kecil, saudara. Pagi mereka kuliah semua. Nah, saya nganggur. Gak nganggur begitu. Maaf ya, saya cuma cerita. Kesaksiannya ada sampai hari ini. Maka itu mereka-mereka yang dulu kuliah tahun 80-an. Di Eropa khususnya. Mereka tahu apa yang Tuhan izinkan saya kerjakan. Saya bersihkan kamar mereka. Kalau mereka sibuk belajar sekian waktu. Sampai cucian baju kotor mereka numpuk. Maaf, saya cuma cerita. Saya cucikan baju mereka. Kamar mereka saya bersihkan. Bahkan beberapa mereka tahu. Kalau kulkas almari es mereka kosong, saya isi. Supaya nanti makan sama-sama. Nah, yang paling seru itu
kalau lagi musim cacar air. Waduh, itu paling seru, saudara. Nah, karena saya dari kecil sudah pernah kena cacar, jadi saya nggak ada rasa takut ya untuk melayani mereka. Wah, itu seru bener. Jadi kalau ada yang kena cacar, ya sudah, saya ngerawat mereka, beri makan, ya, dan macam-macam lagi. Itu fakta. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 3 sampai 35 itu saya hidupi tahun-tahun itu. Bolak-balik saya melayani. Bahkan di beberapa kota cuma ada 1 dan 2 mahasiswa. Saya tetap berangkat ke kota itu untuk saya layani mereka. Maka itu jadi kesaksian. Mereka bersyukur bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa jadi berkat untuk mereka. Jadi pelayanan gak cari uang. Maka itu dulu orang berkata, keren ya, kamu keluar negeri. Ya udah, kalau kamu ikut itu bayar sendiri semuanya. Nah, dan itu jadi berkat. Nah, secara psikologis, kalau kita khotbah menyampaikan kebenaran dan di depan orang-orang yang pernah bayari kita atau membiayai hidup kita, jujur loh, secara psikologis kita akan sulit bicara kebenaran dan bicara tegas. Karena nggak enak di depan kita ada orang-orang yang biaya hidup kita kok. Ngerti ya istilah saya itu? Maka itu ternyata tertolong sekali. Kalau kita ya menjaga perasaan. Tapi kalau bayar sendiri, ya ngomonglah semau-maunya. Kebenaran tetap disampaikan. Kembali ke ayat 35. Kisah Rasul 20. Bahkan sampai hari ini. Ya sampai hari ini. Kalau saya pelayanan. Jangan lagi mikir persembahan. Kalau tempatnya kecil saya pindahkan. Ayo cari gedung besar. Kita sewa. Saya bayar. Itu berkali-kali. Saya khotbah sendiri. Saya bayar gedungnya sendiri. Kalau ada 2 sesi. Saya harus siapkan makanannya. Itu yang saya kerjakan. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Aduh Cendra, papi senang sekali kamu ikut belajar. Itu ya. Nah, saya baca lagi Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Harus ingat. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maaf ya, saya pernah berdosa kepada Tuhan dengan menyalahgunakan Kisah Rasul 20 ayat 35. Dulu ya, karena saya belum ngerti. Nah, banyak kali hamba Tuhan gereja buat proposal untuk minta ya uang untuk pelayanan pakai ayat ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ternyata saya salah. Firman ini untuk kita hamba-hamba Tuhan. Ya, untuk kita hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi hamba Tuhan gak boleh pakai ayat ini untuk minta uang. Kita yang harus ingat firman ini untuk kita berbagi. Hebat. AYT. Dalam segala hal aku telah menunjukkan kepadamu bahwa dengan bekerja keras seperti cara ini, kita harus menolong yang lemah. Dan mengingat perkataan Tuhan Yesus. Bahwa ia sendiri berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. PIS. Ayo kita lihat ini. PIS. Dalam segala perkara, saya sudah memberi teladan kepadamu. Bahwa dengan bekerja keras seperti ini, kita harus menolong orang-orang yang tidak kuat. Karena kita harus ingat akan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. TSI-nya. Dengan begitu, saya selalu berusaha menjadi teladan tentang bagaimana seharusnya kita bekerja keras. Untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, orang yang memberi bantuan lebih diberkati
daripada orang yang menerima bantuan. Nah, kan jelas bukan? Woi, terima kasih Bapak. Maka itu sebagai hamba Tuhan, tema kita hari ini, mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Jadi bukan menjadikan pelayanan ladang bisnis, cari uang, tidak. Masih ingat berapa kali saya nyatakan akhir tahun 82, Roh Kudus sudah memberitahu saya konsep ini. 2 kalimat yang saya akan pegang sampai kapanpun juga. Roh Kudus tanya saya, Daniel, apa bedanya hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup? Yang belum pernah tahu coba pikirkan. Apa bedanya hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup? Saya belum pernah tahu konsep itu. Bayangkan tahun 82, 41 tahun yang lalu. Ini yang hebat sekali Tuhan beri. Kalau melayani untuk hidup, itulah hamba Tuhan bisnis pelayanan. Tapi kalau hidup untuk melayani, itulah harga yang harus kita bayar. Jadi bukan pelayanan untuk dapat uang. Ingat loh, Kisah Rasul 20:35 tadi, justru kita hamba-hamba Tuhan harus suka berbagi dan memberi. Bukan diberi. Ayo kita mulai berubah mulai hari ini. Tadi pagi habis Zoom ada yang telepon saya. Ya bagaimana mau memberi, hidup kami sendiri pas-pasan. Saya cuma ingatkan dia, coba periksa dirimu. Jangan-jangan ada yang salah, yang kamu belum tahu. Kalau kamu rendah hati, jujur, terbuka, nanti Papa pasti beritahu. Saudara, sejak saya awal pelayanan, tahun 72 dan seterusnya. Awal-awal ya, bilang aja 72, 73, 74 semuanya. Sampai 79. Saya ini tiap kali dapat persembahan, itu saya pakai hukum 1 Timotius 6:8. Saya bisa berkata cukup. Nah, sedikit persembahan, tapi karena saya bisa cukup, ternyata saya bisa berbagi dari lebihnya persembahan yang sedikit itu. Karena cukup. Nah itu Tuhan melatih saya. Ketika saya dapat sedikit, tapi buat saya sedikit itu sudah banyak. Karena saya pakai juga sedikit, asal saya nggak kelaparan dan saya nggak telanjang. Bayangkan, dari persembahan sedikit aja bisa sisa loh saudara. Nah sisa itu yang saya bagikan. Nah kelihatannya, makasih Filipus 1 Timotius 6:8. Asal ada makanan dan pakaian cukup, pelatih SI-nya bagus. Jadi asalkan sudah ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Saudara, saya masih ingat awal-awal pelayanan itu, persembahan di tahun 75. Tahun 75. Waktu itu saya di Bandung. Saya masih terima persembahan Rp5.000. Rp5.000 tahun 75 bulan November. Saya pelayanan di Isa Al-Masih Lengkong Besar nomor 66. Zaman itu Rp5.000 sudah bisa cukup. Saya pakai Rp2.000 dan 3.000-nya saya bagi. Bayangkan, itu tim yang ikut itu heran. Loh apa sudah dikasih makan kok, ngapain? Nah maka itu harus tak. Terus dari yang sedikit, Tuhan lihat saya bisa gunakan dengan baik, Tuhan tambahi lagi, meningkat lagi. Wah, guru hebat ini, ngeri. Banyak pendeta saat ini menjadikan gereja sebagai ladang bisnis. Betul Pak Yoja, ngeri sekali. Abia, sudah persiapan berangkat kamu untuk pernikahanmu? Ya, maafkan opa ini karena benturan pelayanannya, maaf. Ya. Nah inilah fakta yang ada. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang masih berat, ayo mulai periksa hidup. Pasti ada yang salah dari hidup kita yang kita belum tahu.
Ya, itu yang saya lakukan dari awal pelayanan sampai hari ini. Oke? Jadi asal ada makanan pakaian cukup puas itu. Ya, apa ini? Coba ada komen apa? Saya nggak kebaca. Salah satu sinonim kata harga atau price adalah nilai. Yang berarti ketika kita berkesempatan membagikan nilai-nilai kehidupan, saat itu juga telah membayar sebuah harga pelayanan. Wah, terima kasih. Konsep yang hebat. Ada komen dari Padang. Maaf ya. Sebenarnya pendeta-pendeta yang khotbah, mereka untuk bisnis harus dengarkan khotbah ini. Kalau mau, puji Tuhan. Ya, kebanyakan nggak mau masalahnya. Ya, jadi jangan jadikan pelayanan ini ajang untuk bisnis. Jangan. Jelas ya kalau begitu. Nah, jadi kita bisa berbagi terus. Ayat mana yang saya pakai? 2 Korintus 8. Ayo dengan cepat ya. 2 Korintus 8. Mulai ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 8 mulai ayat 1 sampai 3. Nah, saya hidupi ayat ini. Ya. Sehingga harga pelayanan, harga panggilan itu luar biasa. Ya. Ada yang komen dari Parigi ya, Papa ini lupa lagi loh kamu, Mike. Kalau aku ingat khotbahnya Papi, kalau kita melayani dengan motivasi kemampuan kita yang benar kepada Papa, semua dicukupkan, betul. Sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan kita mengelola berkat-berkat itu sendiri. Mantap pesan hari ini. Baik. Saudara-saudara, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Gepeng-peng istilah saya. Sukacita mereka meluap. Kondisi ketiga, meskipun mereka sangat miskin. Nah, ini loh yang saya pakai. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lama saya mencari arti ayat inilah. Kalau sudah miskin, bahkan sangat miskin, kok bisa punya kemurahan? Yang dibagi apanya? Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Jangan diterjemahkan berbagi lewat dana hutang. Bukan. Jadi kalau harta tidak ada karena sangat miskin, kan masih punya mulut untuk menghibur dan menasihati. Kan masih punya tangan untuk membantu orang. Kan masih punya kaki, bisa ke sana kemari. Nah, ini yang dimaksud. Nah, sejak saya ngerti ayat itu, maka saya tidak pernah berbuat sesuatu setelah ada uang dulu. Enggak. Sering saya enggak punya uang, tapi saya tetap bisa melakukan itu tadi. Saya punya mulut, saya punya ide, saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya tenaga. Ayo kita bagikan. Jadi enggak ada alasan harus kaya dulu. Tidak. Ini dia yang harus kita perhatikan baik-baik. Oh, ada komen dari Cirebon. Apa ini? Pendeta-pendeta yang pelayanannya dijadikan bisnis, dengar firman ini pasti lari. Enggak mau dengar. Bahkan ada yang bilang sesat pengajaran ini. Ya terserahlah. Ya, yang penting kita tahu kebenaran ini. Woi Kiel, Papa senang sekali kamu muncul hari ini. Sudah lama ini gak ketemu. Ya ada ibadah nak, kamu kalau di Nabire, ayo gabung. Jelas ya saudara. Ayat berikut. Jadi setelah pikul salib, mengikut Yesus. Sekarang ayat terakhir. Lukas 14 ayat 33. Inilah harga yang harus dibayar. Price and money judulnya. Ya, Lukas 14 ayat 33. Ini bagian terakhir
dari 3 persyaratan yang Tuhan Yesus beri. Tadi ayat 26, ayat 27, dan sekarang ayat 33. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Woi, ngeri ini persyaratannya. Tidak dapat menjadi muridku. Ayat. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Masih ingat di awal tadi pembahasan bahwa harga yang harus kita serahkan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus itu nilainya tergantung masing-masing kita punya berapa. Maka itu Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga karena makin kaya seseorang dan mau menjadi murid Yesus, maka buat orang kaya makin berat bayar harganya karena hartanya banyak. Tahu ya? Nah, maka itu kalau kita pas-pasan bersyukur, nggak rasa sakit, nggak rasa berat kalau kita membayar harganya. Oh, dari Taipei ada komen, selalu terharu menerapkan apa yang Papa bagikan ini, hidup untuk melayani, gampang kok. Ya, woi Arif, assalamualaikum. Ini anak saya yang sedang ngambil master ini, ya, di Makassar. Ayo kita terus belajar. Ya, oh ada komen dari Nabiri juga. Pendeta mata duitan pasti menyesal dengar firman ini. Ya jangan rame-rame dah, biarin aja. Oke ya. Nah terus BIS. Akhirnya, nah ini seru. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian. Tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku. Wih, kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Wah, ini anak saya orang Jerman, Wikit Stefano, Bupis Duden, ya. TSI. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Woi, keren ya? Ini kesaksian. Kemarin pagi, hari Minggu, ya, saya pelayanan di Jakarta. Nah, terus setelah naik taksi, supirnya namanya Supriyadi, orang dari Ngawi, saya cerita-cerita soal kehidupan. Dan dia tahu saya pendeta karena saya mau ke gereja. Baru jalan kira-kira belum 10 menit. Loh, kok HP saya ketinggalan ini? Wah, nah saya tinggal di rumah apartemen anak saya yang di daerah Central Park. Nah, memang saya kalau meninggalkan apartemen itu kunci saya tinggalkan di resepsionis. Security-nya semua kenal saya, kenal istri saya juga. Saya telepon ke salah satu security, tolong kamu cek HP papa ketinggalan. Nah, supir taksi itu dengar kata HP papa. Dan dia tadi lihat waktu saya mau naik taksi, security itu yang buka pintu taksinya. Loh, Pak, anak bapak itu yang jadi satpam tadi. Kan heran dia. Masa bapaknya pendeta tinggal di apartemen, kok anaknya satpam di situ juga? Saya cerita tertawa, itu anak angkat Pak. Oh iya. Nah, sudah. Nah, sambil anak saya ngecek lantai 38 tinggi sekali. Saya masih ngomong dengan Pak Supriyadi ini. Seru pembicaraannya, tambah seru. Wah, hebat ya bapak ini bisa begitu. Terus anak itu nelpon, Pak, ini ada HP-nya. Ya udah kamu bawa turun. Terus saya tuh mikir. Lah HP itu untuk Zoom. Nanti untuk pelayanan live streaming itu di gereja itu.
Saya mikir, nggak mungkin saya minta mereka pakai Gojek untuk ngantar ke gereja tempat saya pelayanan. Kan mereka kerja. Nah, saya juga nggak berani untuk minta tolong Gojek. Ya, bisa aja alasan macam-macam terlambat. Saudara tahu ide saya muncul. Saya bilang, Pak Supri, tolong ya, nanti balik lagi ke apartemen tadi dan cari anak saya satpam tadi. Terus Pak, Bapak antar balik ke gereja nanti yang saya turun. Nah, saya belum tahu saya mau kasih berapa karena belum nyampe. Nah, setelah nyampe gereja saya lihat argonya 51.000. Nah, jadi saya hargai dia 3 kali 153.000, kan 3 kali. 4 kali ya? Oh, 3 kali. Nah, saudara, terus saya lipat gandakan. Begitu saya turun, saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Saya kasih dia 250.000. Dia tersenyum dan dia bilang, Pak, kelebihan. Enggak apa-apa, anggap aja HP saya itu penumpang. Dia tertawa, saudara. Nah, pas begitu turun, ada Asir. Nah, Pak, ini Asir ya, namanya Diana. Diana, tolong ya, nanti Pak Supri ini akan balik bawa HP papi. Karena HP ketinggalan buat live streaming nanti. Oh ya, oke. Saudara, ketika saya turun, saya bilang, Pak Supri, kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Tapi ingat dulu ya, nama ini jangan lupa. Yesus Kristus Tuhan atau Isa. Sebut nama itu. Karena saya percaya. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Gimana caranya? Urusan Roh Kudus. Mungkin ada yang bilang. Nah, yang pelit bilang gini. 250.000. Banyak betul. Cuma begitu. 1 jiwa loh. Siapa masih ingat? Saya pernah dengar dengan kesaksian saya. Saya diundang retreat ke puncak. Saya nggak mau dijemput. Nah, saya harus naik taksi. Wah, mahal. Nah, begitu turun, saya kaget koper saya yang harus saya tinggal di Jakarta kebawa di taksi itu. Lah, terus gimana nanti ceritanya? Ya udah, itu cara saya. Saya bilang, Pak, tolong taruh kembali koper ini di tempat tadi saya Bapak jemput. Saya bayar sesuai harga berangkat tadi. Nah, sepanjang perjalanan dia sudah dengar firman saya. Kan lama itu dari Jakarta ke puncak. Anak saya ngikut namanya Calvin Yokom. Dia ada di Jayapura sekarang. Dia ikut menambahi kesaksian itu. Saudara, jadi mereka yang dipercaya. Itu luar biasa loh. Pembukaannya akan firman. Hatinya untuk firman Tuhan. Nah, itu cara saya hidup. Menyerahkan segala miliknya. Demi firman itu diberitakan. Maka itu siapa yang sampai hari ini belum berani bayar harganya, ayo hitung-hitungan mulai hari ini. Woi, anak saya hebat, Andre, Papa senang sekali. Kamu jarang-jarang lu ikut zoomnya Papa, jangan marah. Iya, ini anak saya baru muncul namanya Andre Agus. Saya nggak akan lupa tahun 2000 punya pengalaman. 2000 ya, Gus ya. Ya, setelah sekian banyak tahun. Dia nggak pernah ketemu. Oh, 2001, maaf. Berapa tahun nak waktu itu kamu terpisah dengan mama dan belum pernah ketemu lagi? Nah, mamanya ternyata ada sebuah kampung kecil namanya Ronta. Di daerah Sulawesi Tengah. Di kecamatan atau apa? Beteleme, Kabupaten Morowali. Nah, Roh Kudus gerakkan saya untuk ngantar anak ini ketemu ibu kandungnya. Ya, berapa tahun nak kamu terpisah dengan mama sampai akhirnya kita sama-sama ke Ronta, ya. Nah, saudara, pas kami mau berangkat dari Makassar, meledak perang Poso. Waduh. Nah, sepanjang perjalanan itu mungkin lebih 5 kali kami diperiksa, dicegat oleh para perusuh. Nah, KTP anak saya ini
masih ditulis agama Islam. Waduh, jadi waktu kami mau meninggalkan Makassar karena kami jalan darat. Bagaimana ini? Oh, dari Palu, maaf. Dari Palu, bukan dari Makassar. Bagaimana ini? Wah, ya udahlah, pokoknya jalan saja. Puji Tuhan, akhirnya lolos dengan pertolongan Tuhan. Iya, dekat, bukan Sorowako, agak jauh Ronta itu. Lihat Tuhan, ya. Saudara itu pertama kali dari sana. Oh, Rama, kamu sudah ikut Zoom? Ini anak saya yang baru jadi anak kemarin. Ia dari Palu pakai mobil. Aduh, Aan, kamu jangan begitu loh. Lebih tua kamu dari Agus. Ah, ini anak ini. Kamu kan kepala 5. Aan, awas kamu ya. Nah, ini anak saya Rama. Baru ikut Zoom pertama kali. Karena dia baru punya HP. Tadi siang dibelikan oleh keluarga Pak Alex. Nah, ini anak ini saya nggak pernah kenal. Hari Sabtu, waktu saya sharing di Hagios Internasional di Serpong itu, Roh Kudus bicara kepada saya tentang anak ini. Saya nggak tahu. Ternyata anak ini dari kecil dibuang oleh orang tuanya. Ikut ini, ikut itu. Nah, selama saya ngajar, Roh Kudus bilang, kaget semua pengurus itu. Shalom nak, ini loh, ramanya Pak saya ini ya, di Zoom. Papa senang kamu bisa gabung ikut Zoom ya, untuk belajar. Nah, jadi ayo kita terus berkorban. Ya, pakai itu untuk jadi berkat. Jelas ya? Jadi harganya berapa? Nggak ada nilainya, tergantung berapa yang kita punya. Oke, saya kembalikan kepada host. Ayo, siapa saja? Kristo, Filipus, siapa? Ada yang mau tanya? Ada yang mau cerita sesuatu? Silakan. Ayo. Ya, terima kasih Pak untuk firman-Nya ya. Malam hari ini luar biasa. Kalau sebenarnya salah nggak sih Pak kalau gereja itu memberikan persembahan kasih untuk ya katakanlah seperti full timer gitu Pak? Enggak sih, enggak salah. Tapi yang menerima persembahan, oh Batak sudah keluar dari ICU, puji Tuhan. Tapi yang terima persembahan itu bukan motivasi, oh aku kerja, aku digaji, bukan. Motivasinya. Maka itu seperti saya tadi ngasih kesaksian. Saya terima persembahan awal-awal pelayanan. Tapi bukan untuk income saya, bukan untuk hidup saya. Saya tetap bisa berbagi juga. Dan saya bisa berkata cukup. Nah begitu. Ya karena kalau dulu ya maaf ini, kalau dulu kan kita itu melayani dengan hati, maksudnya tanpa gaji pun kita sangat semangat sekali. Iya. Tapi akhir-akhir saat mulai mulai dikenal dengan PK untuk yang pelayanan itu mulai seperti bekerja iya. kok diupah, bekerja buatnya kok dapat upah gitu loh. Bahkan sekarang bukan rahasia lagi antar gereja. Kalau ada pemusik bagus, ada WL bagus, ditanya loh oleh gereja lain, kamu dapat PK berapa di sana? Kalau kamu gabung gereja kami naikkan. Ngeri sekali. Oke, jadi jangan seperti itu ya. Ya. Oh, puji Tuhan, Pak Cornelius Rianto. Ya, ayo. Nah, ini ada dari Pak Amos. Bacakan. Pak, izin tanya. Ya. Misal dalam pelayanan kemudian gereja setempat memberi amplop pas salaman terakhir, Amos izin tanya gimana cara menolak atau mengembalikan atau diberikan ke tempat lain? Ya. Takutnya menyinggung. Enggak. Kalau memang yang terima amplop itu merasa aku enggak berhak terima, ya cari orang yang membutuhkan, bagikan itu. Dan itu saya sering lakukan. Ya. Kenapa Johan? Ya, saya sering lakukan itu. Kalau Roh Kudus gerakan kembalikan. Karena saya lihat ada jemaat yang perlu, ya sudah, titipkan mereka. Atau saya bagi ke yang lain. Enggak apa-apa. Oke, selamat malam Timotius Suryadi. Selamat melakukan tugasnya. Enggak apa-apa, Mos. Ya. Ini ada pertanyaan, cuma saya mau menyampaikan kok.
Kenapa? Sangat pribadi sekali, Pak. Gimana ya? Ya udah ya, nanti aja kalau begitu. Jangan ya, Pak ya. Ya. Yang lain ada? Gak berani, Pak Filipus gak berani ya. Ya, saya nggak berani, Pak Nelson. Silakan Pak Nelson, sampaikan sendiri ya. Ya, Pak Nelson ayo. Enggak. Maaf, Koden. Nggak apa-apa. Saya kadang-kadang terlalu logika. Berarti Koden ini punya dana abadi. Seperti kami yang ke beasiswa tuh S2 Impact itu ya. Dia tidak mengurangi ada dana khusus, tapi bunga dari dana abadi dia gitu. Impact perusahaan-perusahaan minyak pemboran di itu yang memberangkatkan kami waktu master ke Jepang. Oke. Nah, apakah dana abadi begitu? Mohon maaf, Koden. Ya. Berarti kan Koden ini kan sangat mobile ya. Nah, padahal tidak menerima itu. Mungkin dengan biaya sendiri. Ini dari mana ini? Memang dari Tuhan ya. Ya. Cuman dalam bentuk apa? Kalau mau dijawab, kalau nggak usah Koden. Oh, jawab. Saya akan jawab. Terlalu pribadi mungkin. Ya, jadi begini. Terima kasih. Dana abadi yang dimaksud oleh Pak Nelson itu tidak ada di saldo saya, tidak ada di tabungan saya, rekening saya, tidak. Lah adanya di mana? Nah, ini hebatnya. Contoh ya, tanggal 5 Agustus lalu kan saya harus berangkat ke Amerika. Eropa, Amerika. Itu tiketnya 46 juta. Nah, travel saya sudah perpanjang terus. 31 Juli. Jadi kurang berapa hari berangkat. Ini travel bilang, aduh Koden maafkan saya. Saya nggak bisa memperpanjang lagi. Ini time limitnya tinggal 4 jam. Jam 5 sore. Itu jam 1 dia ngomong. Terus saya jawab, ya sudahlah. Kalau memang nggak kebayar, ya saya nggak berangkat. Terus dia khawatir, gimana nanti pelayanan di sana? Ya pasti Tuhan akan kirim hamba Tuhan yang lain. Begitu, 46 juta saudara. Menjelang jam 4 sore. Nah, saya pernah investasi di hidup seseorang. Berapa puluh tahun yang lalu. Nah, hari itu saya ketemu dia. Dia sudah jadi orang sukses. Ya, bahkan hari itu dia cerita, Pak, di perusahaanku tadi ini baru investasi baru 2,5 M. Wih, gede sekali. Iya. Terus dia tanya, coba hari-hari ini Papa lagi perlu apa? Saya langsung nggak jawab. Saya langsung telepon travel agent saya ini. Saya panggil namanya. Tadi diberitahu 4 jam lagi. Itu jam 4 lewat dikit. Coba ngomong. Saya harus bayar apa ini? Disampaikan ke anak saya ini. Sambil tertawa. Ya ampun, Tuhan tuh hebat. Karena travel agent saya ini sudah berkali-kali ngalami seperti itu. Ya udah tante, saya kirim sekarang. Saudara bayangkan. Nah itu, jadi nggak di tabungan Koden Nelson. Terus, ya, prinsip anak sungai. Oke, nanti cerita ya. Tahun 70-an, 80-an, saya kan sudah melayani sekolah-sekolah banyak sekali. Nah, dari sekian banyak anak-anak SMP, SMA yang saya layani 70-an, 80-an, 90-an. Mereka sekarang sudah banyak yang jadi pengusaha. Nah, investasi saya ke hidup mereka dengan pelayanan saya tahun-tahun itu. Walaupun nggak banyak, tapi ada di antara mereka yang sudah punya perusahaan-perusahaan. Itu memberi saya saham kosong. Paling dikit 5%, paling besar 20%. Nah, mereka itu bilang, maka itu saya bisa Tuhan percaya bangun sekolah sebegini besar. Saya cuma cerita ke mereka. Kalau saya nggak sempat telepon mereka, tanya mereka yang tanya saya. Ada keperluan apa? Nah, ini ada dana sekian. Jadi saya dapat dividen dan saya taruh saham kosong. Dan itu luar biasa. Hebat sekali. Dan mereka tahu. Kecil sekali saya minta. Itu saya jaga. Justru mereka
yang digerakkan Tuhan untuk ingat apa ya yang saya perlukan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dana abadinya itu ada di tangan mereka semua, Nelson. Tergantung Tuhan gerakkan mereka untuk cerita apa. Woi, anak saya yang artis. Ni hao, Sensen, Stephen Kusuma baru muncul lagi kamu nak. Nah, jadi saya harus gunakan baik-baik. Tidak semua orang yang minta ke saya. Kalau saya nggak punya, terus saya bisa minta ke mereka. Enggak, saya jaga. Ya, saya nggak mau hambur-hamburkan uang mereka. Saya tahu diri. Ya, apalagi mereka tahu tentang pelayanan ini. Kira-kira jelas, Nelson? Ya, Syawafi memang itu dana abadinya. Ada sesuatu itu dana berkat, menjadi berkat itu. Amin, betul. Semoga kami bisa menginspirasi, itu sangat menginspirasi bagi kami. Ya. Terima kasih, Koden. Sama-sama. Ya, tadi ini ada masukan untuk saya cerita prinsip anak sungai. Setelah 6 bulan full saya di pedalaman Sungai Mahakam. Dan ada puluhan anak Sungai Mahakam yang kami lewati menuju kampung-kampung kecil itu. Dan ternyata Tuhan beri saya pengertian prinsip sungai. Nah, bagi yang belum pernah dengar, ini bagus sekali. Saya sampai ya ke sumber sungai tertentu saya pernah. Ya, contoh sungai Ciliwung itu mata airnya ada di Gunung Salak di Bogor. Nah, bagi yang belum tahu, gampang dimengerti. Oh, sebentar. Ini kenapa Instagramnya? Oh, enggak. Saudara, debit air yang masuk dari mata airnya, sungai itu, jauh lebih kecil daripada debit air yang keluar di muaranya. Nah, itu kan aneh. Dalam hukum ekonomi, itu artinya pasak lebih besar daripada tiang. Nah, kalau pasaknya kecil, besar, tiangnya kecil, ambruk rumah itu. Nah, kalau pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran, dalam hukum bisnis ekonomi ini namanya bangkrut. Enggak. Sungai enggak pernah bangkrut. Nah, di situ saya belajar. Roh Kudus beri saya pengertian sungai. Sebab ada 3. Ya, Sungai Mahakam kan tahu. Ada 3 tambahan. Kenapa sungai enggak pernah bangkrut? Masuknya sedikit, keluarnya banyak. Nomor 1, ada hujan yang turun. Hujan yang turun dan menambahi debit sungai itu jelas bukan jeripaya sungai itu. Nah, Nelson, ini Koden jawab. Ketika saya mau menikah, saya beritahu istri saya. Income kita ada 2 macam. 1 persembahan pelayanan, 2 bonus pelayanan. Nah, apa itu bonus pelayanan? Itulah hujan. Jadi kalau saya sedang tidak melayani, tahu-tahu saya dapat uang. Nah, itu saya nggak boleh pakai 1 rupiah pun. Semuanya mengalir untuk pelayanan. Maka itu saya bisa nyekolahkan banyak orang. Kalau menunggu hasil khotbah saya, bisa nyekolahkan begitu banyak orang, minimal sehari saya harus khotbah 100 kali. Baru bisa cukup untuk biaya kuliah anak-anak. Nah, mana mungkin saya khotbah sehari 100 kali, cuma ada 24 jam. Ngerti maksud saya? Kalau dipaksa tiap jam khotbah, berarti cuma 24 kali dalam sehari. Tapi bonusnya lebih besar. Ketika saya tidak pelayanan dapat berkat. Yang kedua, makin panjang sungai itu, makin besar pelayanan saya. Ternyata banyak sungai-sungai kecil yang numpang bermuara di sungai besar ini. Nah, itulah orang-orang pengusaha-pengusaha yang sekarang sukses, yang dulu waktu mereka masih SMP, SMA, saya bimbing dalam pelayanan pelajar. Mereka punya bisnis hebat dan mereka tahu pelayanan ini. Dan itu perlu jaga nama baik. Ya, nggak ada yang korupsi, nggak semuanya mengalir untuk pelayanan. Jadi saya punya dividen, ya di beberapa perusahaan sekian persen saham kosong, tapi saya nggak ambil, semua masuk untuk pelayanan. Nah, yang ketiga, makin panjang sungai itu,
ternyata ada mata air tambahan yang muncul di perjalanan itu. Ya, kalau khotbah 100 kali sehari, coba ini baca, ini anak Surabaya ini komennya aneh-aneh. Khotbah 100 kali satu hari, kalau nggak pakai tidur 24 jam bagi 100, khotbah setiap 14,4 menit oleh persembahan biro itu. Maaf ini ada yang ngitung angkanya. Nah itu Nelson, dana abadinya yang saya pakai. Maka itu saudara-saudara, jadilah sungai. Walaupun masuknya sedikit, keluarnya banyak. Tuhan yang akan menambahkan semuanya itu. Inilah harga pelayanan harus kita bayar dalam mengikut Yesus. Oke, siapa lagi yang lain? Ayo. Ada lagi? Papa, Mama ada Pak? Oh tidur. Sini sudah tidur sudah 10:30. Mama itu meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Papa ke Nabire. Iya betul, luar biasa itu. Saya ingin mendengar kesaksiannya Mama ini. Oh, bisa tidur. Iya, sini 10:30 sudah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya bujur. Ada lagi? Nelson. Ya. Oh ini ada anak saya ini yang pertama kali ketemu tahun 90 di Ambon, Holong Aritonang. Papa luar biasa. Saya lihat sendiri dan alami bersama Papa. Zero material thinking. Wah ini istilah apa ini nak Pak? Amang baru dengar ini. Zero material thinking. Ya. Oke, ada lagi? Jadi Papa menerima 100 kali lipat meninggalkan anak, mendapat anak yang banyak. Oh iya, betul. Rumah juga. Bayangkan. Oke, dari Sydney. Sudah jam berapa ini ya? Jam 12:30 ya di Sydney. Selamat tidur. Ya. Betul, dapat 100 kali lipat rumah, anak, keluarga, banyak sekali, di mana-mana ada. Ya, terima kasih Bu Melati dari Surabaya. Tapi saya masih seger loh Bu Melati. Tadi saya sempat tidur 4 jam. Lumayan lah. Siang tadi ya saya habis Zoom SK. Oke Johan, benar juga Kodenso pergi-pergi. Ya, tapi Cik Louis betul lebih sering di rumah. Amin. Ya. Ini ada Pak Kristo. Pak Kristo. Halo Bi. Tadi kalau tidak salah judulnya apa, meninggalkan segalanya ya? Ya tanya kalau Filipus sudah milih kok. Lupa tadi Lukas berapa tadi? 14. Lukas 14 ya. Mulai 25. Pak Filipus. Ada rekamannya. Ada di Facebook, Instagram ada Cieng. Oke. Karena tadi saya di jalan jadi tidak jelas dengerin. Ya. Ya, Kristo udah jelas? Bagaimana Pak Kristo? Iya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut. Nah, kan kebanyakan pengalaman itu ya termasuk Kristo juga sih. Waktu runtuh itu malah lebih gampang untuk bertobat begitu kira-kira. Betul. Nah, apakah kadang-kadang itu ya kalau Tuhan merencanakan kita runtuh, enggak sih. Tapi kejatuhan kita itu menjadi jalan yang baik untuk Tuhan itu bisa bekerja gitu supaya kita kembali kepada Yesus gitu. Ya. Atau gimana? Betul. Maka itu orang yang makin kaya makin sulit berserah. Betul enggak? Orang yang pas-pasan berserah itu gampang. Itu dia. Ya. Nih, ada yang tanya di sini. Kenapa? Oke, kalau lanjut. Papa sengaja meruntuhkan diri apa gimana? Lu runtuh sendiri. Runtuh sendiri. Ya. Ini ada yang tanya. Untuk ini. Ya, bagaimana jadi sungai kecil bagi semua orang di sekitar kita?
Ya, dari Sorowako ini ya. Ya, jadi seberapa yang kita punya, termasuk yang tanya di Zoom tadi ya. Ya, seberapa yang kita punya, selalu punya hati untuk berbagi dan untuk diri sendiri bisa berkata cukup. Nah, itu prinsip sungai kecil dalam hidup kita. Jelas ya? Ya, yang tanya tadi laju, kalau Tuhan itu tahu hati kita tulus, murni, nggak ada motivasi apa-apa, dia pasti bicara kepada kita. Maka yang tahu kan cuma hati kita sendiri, bukan orang lain. Jadi terus mengizinkan Roh Kudus periksa. Dari Makassar, kalau papi itu mengosongkan diri, meruntuhkan diri supaya bisa menyerap kehendak papa. Amin. Itu. Nah, dari Facebook saya ada yang tanya, saya nggak tahu siapa ini. Miss Sugar Flower. Pak, kok semangat terus dalam pelayanan? Ya, karena saya terima sukacita dari surga. Itu dia. Oke ya. Ada yang komen. Oh, beruntung yang merasakan. Ya nak, banyak sekali. Tuhan kerja luar biasa memang. Oke? Jelas? Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk malam ini, sesi pemberitanya dan Yesus memberkati. Kita akan tutup ya Pak. Ya, silakan. Setengah 9. Ko David, bisa tutup dalam doa Ko David? Oh ini, di Facebook saya ada satu kalimat bagus. Saya nggak tahu dari siapa ini, Michael Hank. Mati untuk menghidupkan orang lain. Wah, keren istilah ini. Saya mau pakai. Itu menyerahkan nyawa bagi orang lain. Justru kita luar biasa. Oke. Mana? Makassar, ayo berdoa. Loh, kok hilang? Tolong dipanggil. Ko David. Ko David. Ada saya yang berdoa lah yuk. Saya berdoa yuk. Ya yuk. Oh ya. Mari kita berdoa yuk. Ya. Bersyukur Tuhan sampai hari ini Ya. kami masing-masing menjadi hamba. Terima kasih buat pengajaran yang luar biasa dengan kehidupan yang terjadi, dan kiranya kami sebagai hamba-hambamu, pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta, kami bukan berteori, tapi kami ingin praktek. Amin. Amin. Kasih Tuhan, biarlah firman ini benar-benar mengubah pola pikir kami, pola hidup kami, pola pelayanan kami, sehingga benar-benar pelayanan kami tertuju kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama setan dipermalukan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Wih, doanya hebat Terima kasih sekali. Om Jeki udah mewakili berdoa. Kemana kamu, Fit? Kok hilang? Nah ini lagi diperbaiki ininya pakai headset. Oh, ya udah. Nah, memang ini hari bagiannya Pak Jeki yang berdoa. Oke. Kita ketemu lagi besok sore ya, jam 16 WIB. Ya. 16 WIB besok. Terima kasih Pak. Yuk, Tuhan berkati.